Pemirsa, kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia tak hanya menjadi simbol kedatangan seorang kepala negara, tetapi juga membawa pesan diplomatik yang kuat di tengah dinamika global saat ini. Nah, melalui pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, kunjungan ke Universitas Negeri Jakarta, hingga tinjauan ke Akmil dan Candi Borobudur, maka Prancis menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis Indonesia. Lalu sejauh mana hubungan ini akan berkembang ke depannya dan apa makna strategis yang bisa dipetik dari lawatan ini bagi kepentingan Indonesia? Kami akan hadirkan ulasannya. Ada pakar hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara, Paramita Ningrum, yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Ibu. Jadi kalau seandainya kita melihat dengan kunjungan yang sudah dilakukan, datang ke UNJ, kemudian ke Candi Borobudur, dan juga ke Akademi Militer. Nah, dari tempat-tempat yang dikunjungi ini, apa makna yang bisa dipetik? Saya melihatnya di sini sebagai upaya Prancis untuk melakukan diplomasi yang agak berbeda dibandingkan negara-negara lain, negara-negara besar lain di Eropa. Ya, Prancis di sini menyasar sektor pendidikan dan kebudayaan, di mana sektor ini merupakan sektor yang strategis. Tadi kalau Anda sampaikan, karena sektor ini terkait dengan beberapa hal seperti pembinaan sumber daya manusia, dan itu akan menjadi investasi jangka panjang yang berguna buat kedua negara. Kemudian Prancis juga melihat bahwa sektor pendidikan dan kebudayaan ini adalah sarana bagi mereka untuk mengembangkan pasar bagi industri pendidikan mereka, ya. Dan selain itu juga Prancis melihat melalui sektor pendidikan dan kebudayaan ini mereka juga bisa mempromosikan soft power-nya, karena terbukti bahwa dengan keterlibatan di sektor pendidikan dan kebudayaan ini, kita di Indonesia juga jadi kenal dengan bahasa dan budaya Prancis. Kemudian kita juga kenal negara itu bagaimana. Kemudian kita juga lihat bagaimana bahasa itu digunakan di forum internasional, minimal itu. Jadi saya rasa di sini makna dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia itu juga berguna untuk menguatkan hubungan bilateral kedua negara dan kemitraan antara Prancis dengan Indonesia, dan juga di Prancis di Asia Tenggara dan ASEAN, seperti itu. Oke. Bu Paramita, berbicara soal kemitraan tadi yang Ibu sempat singgung. Kita melihat hari ini kunjungannya ada ke Akademi Militer. Kita melihat juga riwayatnya dulu pertemuan Macron dengan Prabowo pada saat itu di KTT G20 masih sebagai Menteri Pertahanan. Dan kemudian ada kerjasama untuk pembelian kapal selam misalnya dan juga pembelian Rafael. Apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergantung pada sistem pertahanan dari Prancis atau seperti apa Bu Paramita melihatnya? Saya tidak melihat itu sebagai sebagai ketergantungan yang perlu kita khawatirkan, tapi lebih kepada penguatan kemitraan. Jadi kan kalau kita melihat di era Presiden Prabowo ini, kita tidak hanya terpaku pada satu negara saja untuk kerjasama pertahanan. Nah, dalam hal ini Prancis karena sudah tergolong sebagai mitra lama Indonesia untuk sektor pertahanan, maka itu kemudian dicoba dikuatkan. Dan kebetulan juga karena presiden kita sekarang memang boleh dibilang pakar dan profesional di bidang tersebut. Jadi kalau boleh saya tambahkan juga, penguatan itu juga diperkuat dengan penguatan di sektor kapasitas human resource-nya atau sumber daya manusianya. Jadi bukan cuma dalam hal ini kita bukan hanya tadi Anda katakan membeli produk pertahanan, tapi juga sekaligus mengajarkan sumber daya manusianya supaya bisa menggunakan alat itu. Baik. Gitu. Oke, jadi kalau di bidang pertahanan, keamanan, ini adalah kerjasama yang sudah terjalin sejak lama, sekarang diperkuat. Nah, kita lihat juga Bu Paramita, ada kerjasama ekonomi, kemudian sosial budaya, juga mulai terjalin kan saat ini dan diperkuat. Jadi apa sebenarnya indikator kita melihat kalau kerjasama ini bukan hanya simbolik semata, tapi bisa diimplementasikan ke masyarakat? Apa Bu indikatornya? Kita melihat di sini, saya balik lagi ke sektor pendidikan tadi ya, Bapak Ibu.
Iya, dalam sektor pendidikan saja, let's say tadi ada kerjasama penguatan penguasaan bahasa asing, bahasa Perancis. Itu kan juga nantinya bisa berimbas ke masyarakat. Jadi generasi muda kita juga akan lebih kenal dengan bahasa Perancis, mengingat bahasa ini adalah salah satu bahasa internasional yang digunakan di forum internasional dan juga merupakan bahasa yang juga digunakan di forum-forum multilateral Eropa. Dan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempuh studi lanjut gitu kan, dan juga nanti ketika lulus mereka juga bisa bekerja di negara-negara atau perusahaan yang menggunakan bahasa Perancis atau perusahaan Perancis. Jadi kan ini bisa dibilang sektor yang strategis dan upaya strategis untuk tadi menguatkan partnership, menguatkan kapasitas manusia dari negara-negara mitra Perancis, dan juga akan menguntungkan buat Perancisnya sendiri seperti itu. Bu Paramita, dari yang sudah kita bahas ini ada beberapa penguatan dan diharapkan nantinya bisa berdampak baik untuk kedua negara. Tapi apakah Bu Paramita secara garis besar melihat bahwa Prancis ini bisa dijadikan partner utama Indonesia di negara Eropa dibandingkan misalnya dengan negara Eropa lain, misalnya Jerman atau Belanda? Saya rasa bisa ya, mengingat kita sudah lama punya hubungan bilateral dengan Prancis, dan sebetulnya juga kunjungan Presiden Macron kali ini juga untuk menguatkan hal itu, dan harapannya bisa semakin kuat sampai nanti 100 tahun ya, which is itu berapa tahun dari sekarang. Dan Prancis juga melihat kemitraan dengan Indonesia itu berguna buat keterlibatan atau partisipasi mereka di Asia Tenggara di dalam forum ASEAN, di mana Prancis juga menjadi salah satu mitra dialog dengan ASEAN melalui secara bilateral maupun melalui Uni Eropa seperti itu. Dan untuk hal yang lain seperti misalnya forum Indo-Pasifik, itu Prancis juga melihat Indonesia sebagai mitra yang utama, mitra yang penting, karena Prancis juga secara individual ingin terlibat lebih banyak dalam forum Indo-Pasifik ini. Seperti itu. Oke, jadi ini juga ada kaitannya nanti dengan bagaimana eksistensi Indonesia dalam kancah di ruang lingkup yang lebih luas lagi, kancah internasional. Bu Paramita, kami masih akan lanjutkan lagi dialog ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan lagi ulasan tentang hal ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami.